malam saudara-saudariku. Mari kita merenungkan firman Tuhan sebelum beristirahat malam ini. Lagu Sion nomor 180, Ku harap padamu. Ku harap padamu, ya Tuhanku, suaramu yang merdu hibur aku harap selalu padamu ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, sebelum kami istirahat malam ini, kami mau belajar firman-Mu, dan biar kiranya kami diberikan pengertian yang jelas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, untuk perenungan pada malam hari ini, judul firman Tuhan kita adalah Pikiran Kristus. Beberapa orang percaya bahwa dengan mengubah lingkungan individu, maka akan juga berubah. Tetapi justru sulit untuk dilakukan. Masalah kita dengan pencobaan dan dosa ternyata hanya dapat diselesaikan dengan transformasi hati, atau yang dimaksudkan di sini adalah pikiran kita sendiri. Kristus menyentuh inti masalah ini ketika dia menyatakan dalam firman Tuhan Markus 7 ayat 21 dan 22, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, yaitu percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan juga kebebalan. Itu dalam Markus 7 ayat 21 dan 22. Ini berarti, saudara-saudariku, bahwa pikiran kita perlu untuk diubah agar perilaku kita juga dapat diubah. Tuhan telah berjanji bahwa di bawah perjanjian baru, Dia atau Tuhan akan menaruh hukumnya di dalam pikiran umatnya dan menuliskannya di dalam hati mereka. Itu kita bisa baca dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Bahkan dalam khotbah di atas bukit, khotbah di atas bukit, Kristus memperluas dan memperdalam makna dari perintah-perintah Allah ke tingkat pemikiran dan tujuan. Saudara baca dalam Matius 5 ayat 17 sampai 48. Nah, kita dapat memperoleh kemenangan atas pencobaan hanya dengan kasih karunia Tuhan yang mengubahkan. Dan pada tingkat pikiran-pikiran dan tujuan-tujuan kita, kita harus mengklaim janji itu, sehingga kita dapat menghentikan pikiran yang berdosa dan memiliki pikiran Kristus. Tetapi jika kita ada di dalam Kristus, kalau kita katanya ada di dalam Kristus, kita sepenuhnya tertutup oleh kebenaran Kristus. Meskipun kita belum sempurna, kita masih dianggap tidak layak, tetapi ketika kita dibungkus oleh kebenaran Kristus, maka kita dianggap sudah sempurna di dalam Dia. Saudara baca dalam Filipi 3 ayat 12 sampai 15. Ketika kita dipersatukan dengan Kristus, maka kita memiliki pikiran Kristus. Kemurnian, katanya, ada komentar berkata, kemurnian dan cinta bersinar dalam karakter. Kelembutan dan kebenaran mengendalikan akan hidup. Bahkan ekspresi wajah sangat berubah. Kristus yang tinggal di dalam jiwa memberikan kuasa yang mengubah, dan aspek lahiriah menjadi saksi kedamaian dan sukacita yang memerintah dari dalam. Hanya dengan penyerahan setiap hari, mati setiap hari untuk diri sendiri, upaya yang tekun setiap hari dengan iman, taat kepada Yesus, maka kita dapat memiliki transformasi semacam ini dalam hidup kita, memiliki pemikiran Kristus untuk mengalahkan kuasa-kuasa jahat. Ini menjadi bagian kita untuk perenungan pada malam ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami dapat bekerja, kami dapat beraktivitas hari ini, dan malam ini kami akan beristirahat, sertailah kami dan sekeluarga kami. Biar kiranya kami mendapatkan ketenangan dan sukacita malam ini untuk beristirahat dan bangun besok pagi dengan kekuatan yang baru. Terima kasih untuk segala berkat-Mu, diberkatilah semua umat-umat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih dan selamat beristirahat. Selamat malam.